Jadi waktu aku kejar hilang nggak ada, terus teman baru ngingetin gitu. Tadi ngeliat nggak sih kepalanya muter? Halo kaum penasaran dimanapun kalian berada, Scarybox sekarang punya segmen baru yaitu Pokari, Podcast Misteri. Di Podcast Misteri ini kita bakal nge-review atau membahas tentang pengalaman-pengalaman misteri seseorang, tentang pengalamannya di dunia gaib, atau dia melihat hantu, atau melihat penampakan, atau apa aja pun itu tentang misteri dan horor. Jadi kita mulai aja di Podcast Misteri episode pertama. Kalau penasaran, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Al. Mas Al ini yang mau cerita tentang pengalaman pribadinya tentang hal-hal mistis yang dialami ya Mas ya. Secara nyata, real dan bukan settingan Mas. Nah Mas Al, apa pengalaman pribadi Mas Al tentang gaib-gaib gitu Mas? Tentang gaib, jadi mungkin aku cerita dulu dari awal ya. Boleh. Oke. Kayak, jadi tuh waktu kecil tuh aku takut banget sama yang namanya tuh gelap. Jadi kebetulan dulu rumahnya tingkat, jadi kamarku di atas. Aku tuh nggak berani naik ke atas sendiri kalau udah gelap. Jadi kalau udah malam gitu, pasti aku turun ke bawah di ruang tamu gitu. Nggak berani kegelapan lah. Itu takut banget aku. Kayak paranoid. Aku mikir kayak gimana cara ngelawan rasa takut terhadap gelap ini. Jadi sempatlah nyari-nyari kayak karena tinggal di Semarang kan, jadi sempat cari-cari lokasi hantu yang terkenal banget sama mistisnya. Yang angker-angker gitu ya? Yang angker-angker. Padahal Mas Al sendiri takut ya? Tadinya takut banget. Tadinya takut, jadi Alasan karena takut, terus akhirnya berontak kayak, ayo harus berani, carilah tempat horor. supaya memberanikan diri, supaya jadi terbiasa berani gitu ya. Nah, gitu. Jadi nggak penakut lagi. Kalian sih sebetulnya pengen tahu kayak, Bener, karena guys. di film-film tuh kan kayaknya setan tuh Serem. serem banget, bisa sampai ngejar kita, bikin kita khawatir gitu. Akhirnya sering lah kayak ke Lawang Sewu atau ke dulu di Gombel itu ada area namanya Sky Garden. Hotel Sky Garden. Hotel Sky Garden. Oke. Sering juga ke situ. Akhirnya nggak takut sama setan, maksudnya ya ngeliat setan ya udah, oh ini rupanya ini setan gitu. Berarti pernah lihat setan? Pernah di tempat horor itu nggak setan. Pasti. Itu setan sih, pasti setan. Udah, maksudnya aku pakai logika, nggak mungkin sih itu manusia atau buatan, itu nggak mungkin. Karena aku lebih ke logikanya, gimana caranya, misalkan kayak contohnya di atas genteng ada kayak anak kecil. Oke. Kan nggak mungkin banget anak kecil malam-malam di atas jam 12 malam gitu di atas genteng. Di Ngapain atas lagi genteng Lawang gitu? Sewu. Di Lawang Sewu lagi kan nggak mungkin banget itu ada anak kecil di atas itu. Cuman diem aja sih, cuman memang kayak cuman kelihatan sekilas, terus waktu kayak lagi sadar ngeliat lagi tuh udah nggak ada. Itu kan kalau di tempat horor. Pernah kejadian karena waktu itu udah intens banget, itu hampir seminggu bisa aku 3 kali ke Lawang Sewu atau misalkan ke Sky Garden itu. Pernah kira kejadian malam-malam di rumahku. Memang rumahku tuh kesannya emang agak kayak horor gitu sih. Orang kadang-kadang berpikir horor, padahal sih kita yang orang tuan rumahnya nggak tahu itu horor atau enggak. Tapi akhirnya pernah kejadian aku ngelihat setan wujudnya menyerupai saudara, jadi kayak tanteku gitu, menyerupai kayak tanteku. Tapi waktu aku panggil tuh kepalanya muter dan matanya tuh ya nggak kayak mata manusia, jadi matanya mungkin kayak ada biasan cahaya gitu. Di rumah. Di rumah. Malam-malam. Dan itu kejadiannya itu aku ngelihatnya tuh sama teman. Jadi temanku dulu ngelihat, terus nggak sengaja dia manggil aku. Waktu dia manggil aku, bareng-bareng deh aku ngelihat berdua tuh sama temanku. Gitu ya. Dan karena tadinya masih pakai mikirnya tuh manusia kayak tanteku gitu. Aku kejar ternyata nggak ada. Dan hilang. Waktu kepalanya muter itu, lehernya muter itu masih ada niatan buat ngejar, masih kayak tante, maksudnya masih belum mikir tuh kepalanya muter. Jadi waktu aku kejar hilang nggak ada, terus teman baru ngingetin gitu. Tadi ngeliat nggak sih kepalanya muter? Baru, oh iya tadi kepalanya muter ya gitu. Akhirnya udahlah. Itu pengalaman yang maksudnya mungkin menurutku biasa-biasa aja.
ya kayak ngeliat setan sama aja kayak waktu ngeliat setan di Lawang Sewu atau di Sky Garden. Tapi ada kejadian yang bener-bener ini tuh kayak di luar akal sehat gitu, di luar logika. Aku pikir-pikir juga kayaknya mungkin, tapi kok kayak nggak mungkin aja gitu. Jadi tuh kejadiannya di Bali. Aku pindah ke Bali itu tahun 2009. Kuliah lah di sana. Kebetulan ngekos, ada kos-kosan yang bukan pertama, itu bukan kos-kosan pertama, jadi kayak kos-kosan ketiga setelah aku di Bali tuh. Jadi berapa kali pindah kos, itu kos-kosan ketiga pindah kos-kosan. Oke. Di daerah? Di daerah Ungasan itu Nusa Dua, jadi bukitnya di Nusa Dua itu daerah Ungasan. Oke. Ada perumahan namanya Kampial. Oh, Kampial. Jadi di kos-kosan itulah gitu tinggalnya. Karena sebelumnya pernah tinggal juga di dekat situ, jadi udah kenal lingkungannya. Kayak kita punya tempat nongkrong di situ, ada yang ya orang dari mana-mana lah ngumpul di situ untuk ya kadang ngobrol, kadang makan gitu. Nah, tempat kos-kosanku tuh ceritanya tuh kos-kosan baru Baru dibangun gitu? Baru dibangun. Tadinya rumah kontrakan. Dibangunlah kos-kosan 5 kamar. Maksudnya itu dibangun dari nol atau renov? Ini kontrakan ya? Sebelumnya kontrakan. Sebelumnya kontrakan terus direnov berarti ya? Direnov jadi Oke. kos-kosan 5 kamar. Bukan tanah kosong ya awalnya? Tanah kosong. Oke. Jadi itu kos-kosan itu aku penghuni pertama. Yang tinggal di Sendirian situ. berarti di situ? Pertama sendirian. Oke. Terus seminggu kemudian temanku pindah. Terus berapa bulan kemudian ada 3 orang lagi pindah. 3 orang ini cowok semua. Yang satu tuh cewek, tapi orang Papua, keturunan Papua. Jadi ini nanti bener-bener kelihatan nih, maksudnya mungkin nggak sih? Gitu. Jadi aku ngekos di situ, terus ya pertama biasa-biasa aja sih, nggak ngerasa ada horor ya, karena ya biasa-biasa ya. Karena di Bali Karena bagus juga ya mungkin ya tempatnya. iya bagus dan baru kan. Dan di Bali itu yang namanya mistis tuh kita kayak, apalagi aku kan tinggal di daerah pemukiman gitu. Padat Jadi ya? udah biasa banget kalau misalkan ngelihat api terbang. Oh iya? Ngelihat api terbang yang apinya ada yang warna hijau, ada yang warnanya merah. Jadi tuh kita kadang-kadang ngelihat tuh bukan sendiri, rame-rame. Ini ada api tuh terbang gitu. Jadi karena tempat nongkrong itu kayak warung gitu kan. Dan depannya tanah kosong. Sering banget berarti di situ ya? Iya bukan sering banget sih, tapi beberapa kali lah ada momen Iya. gitu kita ngelihat, dan ngelihatnya tuh rame-rame. Jadi Itu kan semacam santet ya? mungkin semacam santet sih. Tapi orang sana aku agak lupa. Orang sana tuh ngomong Nyebutnya apa? Ada namanya Lupa ya, sendiri karena sih. beda nama. Mungkin kalau di sini apa Banaspati. Banaspati kalau di sini. Ya. Di Bali itu apa namanya aku agak lupa. Jadi tinggallah di situ normal-normal aja pertamanya, nggak ada kejadian aneh-aneh juga. Terus suatu malam aku tuh mimpi keadaan tidur. Jadi tuh rasanya tuh kayak nyata banget, kayak aku lagi tidur terus ngerasain gempa. Karena kebetulan waktu itu Bali masih sering gempa. Itu tahun 2011-2010an lah. Itu emang sering gempa, dan aku sendiri udah pernah ngalamin gempa tuh 3 kali. Jadi udah kayak tahu nih, ini kayak gempa nih gitu. Rasanya sebelum gempa tuh kan ada kayak getaran di meja, di jendela, di pintu. Di keadaan mimpiku itu kayak lagi kejadian mau gempa. Dimana jendela sama pintu tuh geter. Karena biasanya kalau gempa kan ya orangnya harusnya lari kan gitu, lari keluar gitu, nyelamatin diri gitu. Nah waktu kayak kerasa gempa itu, pintunya tuh kebuka. Waktu aku kayak mau lari, mau berdiri itu pintu kamar tuh kebuka. Jadi posisi kasurku tuh ngadep ke pintu sama jendela. Pintu tuh kebuka kayak kebanting. Di depan pintunya itu tuh ada kayak sosok cewek pakai baju putih, rambutnya panjang. Diem aja. Tapi nggak serem ya? Iya, Nyata nggak? nyata banget sih waktu itu. Tapi di mimpi? Tapi di mimpi, kadang di mimpi. Oke. Dan seingatku itu tuh keadaan bajuku tidur itu sama persis. Jadi itu kayak rasanya tuh kayak aku lagi mimpi, jadi kayak lagi tidur kebangun karena ada gempa. Waktu mau keluar tuh di depan pintu ada cewek. Buka pintu gitu berarti? Pintunya tuh kayak kedobrak. Oh, kedobrak sendiri? Pintu dan jendela tuh kayak kebanting gitu. Gitu Oke. Jadi rasanya tuh kayak kebanting waktu gempa, waktu kayak aku bangun mau berdiri gini, nah Ada cewek. tiba-tiba tuh kayak pintu tuh kehempas gitu loh. Terus ada sosok cewek lah di situ. Berdiri? Berdiri diem Tapi aja. mukanya kelihatan jelas.
Mukanya sih kayak orang pucet ya. Gimana sih Kan muka-muka? buyung serem yang hancur gitu-gitu. Enggak, mukanya pucet sih. Oh. Yang Jadi kayak cewek Biasa gitu. tapi kayak kurang darah gitu ya. ya kayak kurang darah ya, bibirnya. Leukemia kali ya. Leukemia, Apa? leukemia. Oh iyalah. Anemia ya. Jadi gitu lah, dia pucet. Nah, Hmm. karena kayak panik gitu kan. Karena kan selama ini ngeliat setan tuh rame-rame Hmm. Sendirian ini ya. ataupun di lokasi yang ibaratnya tuh ya Terbuka. terbuka dan agak jauh. Ya. Nah, yang dekat banget nih, rasanya tuh dekat banget langsung. Jadi tuh kayak cuman nge-stun gitu loh. Cuman diem dong, kayak kaku diem gitu. Nge-freeze. Nge-freeze. Nah. dia tuh kayak ngedeket si setannya ini. Karena aku mundur-mundur kayak ketakutan gitu, dia tuh kayak ngedeket terus. Kayak malah semakin datengin gitu loh. Berarti di mimpi itu perasaannya takut. Takut. Di mimpi itu rasanya takut. Sampai mundur, jalan mundur. Sampai mundur sampai kayak ke tembok gitu. Tapi ceweknya itu malah deketin ya. Ceweknya malah mendekat. Oke. Nah, ini nih yang ceritanya agak sedikit mungkin kalau orang denger agak kayak masa sih gitu. Tapi ya nyatanya gitu. Jadi waktu cewek itu ngedekat, aku tuh takutnya setengah mati. Yang ngedekatnya tuh sampai mukanya, maksudnya tuh kepalanya cewek ini tuh depan muka. Oh, berarti ada depan gini ya? Kayak ada pada depanku gini. Jadi dia tuh kayak Ngeri nih. ya posisiku tidur gini, terus dia tuh kayak di depanku gitu loh. Berarti awalnya dari posisi berdiri mau keluar, terus akhirnya gara-gara takut mundur, lagi. terus tidur lagi. Enggak. Jadi tuh aku kayak kepepet ke tembok gitu loh. Oh, oke. Dia mukanya tuh di depan mukaku gitu. Jadi itu kayak ya gimana, kayak takut banget. Tapi nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin karena ketakutan terus kayak refleks aja gitu loh. Atau memang otakku lagi kotor waktu itu. Jadi itu tuh setan itu kepalanya tuh aku pegang, rambutnya tuh aku pegang. Kayak aku jambak gitu loh. Terus tuh nggak tahu kenapa responku tuh buka celana. Serius, responku tuh buka celana. Serius. Ini emang konyol. Jadi tuh temenku aku ceritain juga kayak apa sih yang dipikirin gitu, kayak otakku apaan sih gitu. Tapi itu spontannya tuh kayak gitu. Aku tuh buka celana karena di pikiranku tuh waktu kecil pasti pernah kan nonton film horor kalau kayak bokir gitu buka bajunya, setan tuh malah lari. Oh iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Atau pokoknya film horor di TV dulu tuh kayak si Mandi Jembatan Ancol. Jadi tuh kalau ada cowok digodain sama setannya apa sih, cowoknya buka baju atau buka celana itu lari. Setannya lari. Oh. Setannya cewek. Nah, mungkin di otakku tuh waktu itu gitu, aku bukain celana. Jadi aku jambak, aku buka celana. Terus ya, Apa yang terjadi? ya yang kejadian itu ya aku kayak have sex sama yang ngelakuin seks sama setan. Ya nyata gimana sih, kayak orang lagi BJ. ya kayak gitu juga. Oke. Gitu. Dia apa? Ada lah itu. Nanti keterangan di bawah. Jadi dari pertama tuh emang kayaknya nih mesum banget, tapi ya emang setannya tuh kayak nge-BJ gitu. Reviewnya. Nilai berapa 1 sampai 10 BJ-nya? Enggak. Dan Kak, sampai Mas Al mimpi kayak gitu, awalnya kejadian kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba aja tidur. Tiba-tiba tidur. Apa pernah minum waktu posisi habis minum atau Enggak habis juga apa? sih. Biasa aja lagi tidur. Tidur dalam keadaan normal ya? Tidur Normal kan berarti. Bukan dalam keadaan sakne ya? Enggak. Enggak juga, kayak waktu itu juga enggak lagi. Karena dulu kan enggak semudah kayak sekarang ya. Jadi internet juga agak susah. Jadi itu kalau karena streaming bisa tuh agak gitu kayak ya. agak nggak mungkin sih. Waktu itu emang biasa aja, lagi tidur biasa gitu. Nah, tiba-tiba kejadian lah itu. Terus lanjut. Kejadiannya tuh bener-bener nyata. Udah lah ya. Selesai. Tiba-tiba tuh kayak hilang aja gitu loh. Di mimpi tuh kayak aku kayak Berapa lama itu? Nggak memperhatiin, tapi bisa dibilang di mimpi itu kayaknya aku ejakulasi juga. Sampai cerot pemirsa. Gitu. Cerot, kamu penasaran? Cerot. Itu emang kayak aneh kan. Kalau orang denger tuh kayak alah, yang bener aja masa cerita kayak gitu, masa mimpi kayak gitu. Itu jangan-jangan kayak kalau cowok kan ada mimpi basah ya? Aku pikir gitu. Sesi itu udah selesai, bangun kan aku. Bangun pagi, ya kebiasaanku nggak tahu kalau laki yang lain ya. Kebiasaanku kalau bangun tidur tuh ngecek barang. Oh. Ngecek barang. Soalnya ada pepatah bilang, "Why ayam selalu dibilang kok?" Karena karena ayam selalu bangun di pagi hari. Ya kayak gitu lah. Jadi memang ngecek. Ini yang aneh yang agak nggak mungkin tapi nyata banget. Itu kayaknya kalau
ini ngada-ngada kayaknya kesannya ngapain sih ngada-ngada kayak gitu. Nih tuh bener-bener waktu tanganku masuk terus tuh kayak anyep, kayak bekas basah gitu loh. Apa itu? Ya nggak ngerti. Oh, nggak ngerti, Bang. Aku pikirnya ya kayak tadi yang dibilang Ya. sama Sasha, Mungkin mimpi basah. tapi kayaknya umur di atas 20 mimpi basah Nggak mungkin lah. agak aneh juga. Aneh. Terlambat banget kayaknya gitu. Tapi udah lah gitu kan, logika main lagi. Oh mimpi basah. Udah kan? Kayaknya mimpi basah pikiranku gitu. Waktu kayak aku mau bersihin gitu. Ini kesimpulan pertama mimpi basah dulu ya. Pertama mimpi basah. Oke. Waktu bangun, ganti celana, mau sekalian mandi gitu. Itu tuh kayak ada rambut ngelilit di batang. Ya gitu, ngelilit kayak gelang. Ngelilit kayak gelang. Terus ini apa ya? Panjangnya tuh beda. Keinget Pacarku juga gitu ya. curiga gitu kan. Pasti kalau mbak cewek lain keluar kan, dia pengen tuh bisa berkomunikasi.